Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan, saat ini di tahun yang baru ini kita mau sama-sama kembali lagi belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang tayang setiap paginya. Nah, di awal tahun ini kita akan mengawali tahun kita dengan kitab Yehezkiel. Saat ini kita akan membahas dalam kitab Yehezkiel pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di kitab Yehezkiel ini di awal saudara menjelaskan di mana orang Israel menjalani kehidupan dalam pembuangan saat itu selama 5 tahun. Dan dalam pembuangan tersebut Yehezkiel mendapat penglihatan yang sungguh nyata dari Allah. Yang bisa kita lihat, kita perhatikan secara singkat dalam Yehezkiel pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara boleh perhatikan, saya baca buat kita semua. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara yang berkati oleh Tuhan, di sini dijelaskan bahwa pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel. Saudara, Yehezkiel dipilih Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya orang Israel yang ada di dalam pembuangan, namun Yehezkiel yang dipilih Tuhan bukan tanpa sebab. Karena apa? Oleh karena Yehezkiel tetap hidup benar di dalam Tuhan, walau ia juga ada di tengah-tengah pembuangan. Yehezkiel juga mengalami penderitaan di masa pembuangan. Pembuangan, saudara, pada konteks yang kita baca pagi hari ini merupakan hukuman Tuhan bagi orang Israel atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Dan di dalam pembuangan itu, semua orang Israel, semua harta benda mereka, kekayaan mereka, semua hilang. Dan mereka terpaksa meninggalkan tanah milik pusaka mereka. Mereka harus meninggalkan semua apa yang mereka punya, saudara. Mereka hidup di bawah ketertekanan, mereka hidup di dalam penderitaan, di dalam duka cita demi duka cita yang sangat-sangat mendalam, saudara. Dan dalam keadaan demikian, saudara, dalam keadaan demikian, Tuhan menyatakan dirinya kepada salah seorang yang ikut dalam pembuangan tersebut, yakni Yehezkiel. Tuhan menampakkan dirinya kepada Yehezkiel sebagai bukti, sebagai tanda bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan tetap ada buat kita. Tuhan tetap ada buat umat-umatnya. Tuhan menyatakan dirinya lewat Yehezkiel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran penting bagi kita orang-orang percaya, saudara. Dalam keadaan kita hari-hari ini, kita tahu bersama dalam Efesus 5 ayat 16 katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu bersama bahwa saat ini, saudara, kita ada di tengah-tengah keadaan yang jahat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin merosot, saudara. Namun firman Tuhan mau ingatkan kita, mari kita mau sama seperti Yehezkiel. Walau ia ada di lingkungan yang gak benar pada saat itu, tapi dia tetap hidup benar. Dan Tuhan mau juga kita seperti Yehezkiel, saudara. Kita belajar dari Yehezkiel. Dan saudara tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga ada Daniel di sana sebagai salah satu orang yang mereka berempat adalah orang-orang yang ditawan di Babel. Tapi saudara, kita tahu bersama bahwa walau mereka ada di sana, mereka hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk, lingkungan yang gak takut akan Tuhan, lingkungan yang menyembah berhala. Tapi mereka tetap mempertahankan imannya, mereka tetap hidup benar di dalam Tuhan. Mereka tetap setia menyembah kepada Tuhan Allah yang hari ini kita sembah.
Dan Tuhan mau kita pun sama seperti mereka, saudara. Kita anak-anak Tuhan, kita umat-umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita mau tetap hidup benar. Walau kita ada di lingkungan yang gak benar, kita ada di dunia yang udah gak sama sekali tidak ada kebenaran di dalamnya. Mari kita mau gambarkan diri kita ibarat seperti ikan di laut. Kita tahu bersama ikan di laut, yang artinya walaupun ikan-ikan itu tinggal di laut yang asin, di laut yang asin, tapi apa saudara? Tapi ikan yang ada di sana, ikan yang tinggal di laut yang asin tersebut, ikan itu tidak menjadi asin. Artinya ikan tersebut tidak mengikuti keadaan tempat ia tinggal. Kita mesti, saudara, mengibaratkan diri kita, menggambarkan diri kita seperti ikan-ikan di laut, saudara. Walaupun kita tahu bahwa dunia ini jahat, dunia ini merosot, dunia ini kacau balau, tapi kita tidak boleh mengikuti keadaan dunia, amin. Kita tidak boleh mengikuti keadaan dunia, kita harus tetap benar di dalam Tuhan. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kembali dalam pembuangan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, berada dalam pembuangan tidaklah mudah. Kita bisa membayangkan jika saudara kita, rekan kita, atau orang-orang terdekat kita, ibarat tinggal di dalam penjara. Mereka pasti menderita, mereka tidak punya kebebasan. Mungkin mereka sudah putus asa sama hidup mereka. Mereka gak bisa melakukan apa-apa. Dan mereka menganggap hidup mereka lah paling buruk dari yang lainnya. Dan bagian firman Tuhan hari ini, pagi ini mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa dalam keadaan apapun, jika kita tetap hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan sanggup menyatakan kekuasaannya, kemuliaannya lewat orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Saya rindu, saya dan saudara kita sama-sama boleh dipakai Tuhan. Kuncinya ialah, syaratnya yang utama ialah kita harus tetap hidup benar di dalam Tuhan. Sama seperti Yehezkiel, ia dipakai Tuhan bukan tanpa sebab, tapi karena Yehezkiel di tengah-tengah banyaknya umat Israel pada saat itu, tapi Yehezkiel didapati Tuhan tetap benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh sama-sama memberkati saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan boleh sama-sama kembali mengingatkan kita di pagi hari ini, untuk kita boleh tetap hidup benar di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Perlu kau